Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wonten ngarsanipun para bini sepuh sesepuh ingkang satuhu dahat kinurmatan, ibu bapak jamaah Masjid Al-Iman Gabusan sedaya rawuh, wabil khusus dumateng takmir Masjid Al-Iman Gabusan Bapak Haji Dwi Suranto MPD ingkang satuhu kinabekten, kadang wiranem adik-adik ingkang dahat kinasih, yang di luar bisa dengar adik-adik? Bisa nggih? Baik. Alhamdulillah sonten punika kula panjenengan sami dipun takdiraken Allah Subhanahu wa taala saged pinanggihan muwajahah silaturahim thalabul ilmi wonten ing masjid insyaallah kebak barokah. Raos syukur kula panjenengan sami tambah sholawat lan salam mugi Allah tansah maringaken netepaken dumateng uswah hasanah kula panjenengan sami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng garwa putra para sahabat, para pendherekipun. Mugi-mugi kula panjenengan sami wonten ing yaumil qiyamah biidznillah pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saderengipun kalajengaken kula pengin ngajak jamaah sedaya tadarus tunggalipun ayat ingkang pendek, salah satu ayat favorit kita. Kula dherekaken kita mau surah Al-Asr nggih, kula dherekaken supados tambah keberkahan sebab wonten ing wulan suci Ramadan menika saestu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sasi Ramadan punika sasi utawi wulan nalikanipun pun turunaken Al-Qur'an. Ingkang wonten ing salebetipun Al-Qur'an menika pinangka pitedah dumateng kula panjenengan sami lan ugi pinangka ingkang bentenaken barang ingkang hak lan ingkang batil. Monggo kula dherekaken ta'awud sugeng rawuh Bapak. Wau kula tenggo sambutanipun ya, Pak. Niki kula riyin mangke sambutanipun kenten ya, Pak. Oh, wonten nggih sambutan. Berarti pelunasan ya, Pak. Nun sewu monggo kula dherekaken ta'awud lajeng basmalah lajeng surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Wonten setunggalipun mufassir utawi beberapa mufassir menika nyebataken saumpami Al-Qur'an menika dipun turunaken dalam satu surah saja, maka surah Al-Asr menika sampun mewakili sedayanipun. Tentu mboten menafikan babon utawi kitab saking Al-Qur'an menika utaminipun wonten ing dalam suratul Fatihah. Tetapi bagi kita semua tentu mangertosi estunipun tugas kula panjenengan sami lan ingkang kasebat tiyang ingkang bejo, tiyang ingkang beruntung menika wonten ing dalam surah Al-Asr. Allah paring pangandikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Kula nyuwun reksa dumateng ngarsanipun Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang rinanjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirah tur welas asih. Wal asr, demi waktu, utawi saged pun terjemahaken dalam kurung demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Satuhune sesungguhnya manusia itu menungso iku yakti ana ing dalem kerugian. Illal ladzina amanu, kejawi ingkang sepisan tiyang ingkang nggadahi iman. Insyaallah kados asmanipun Masjid Al Iman sing rawuh niki sedaya nggadahi iman. Dan yakin seperti kata Ustadz Adi Hidayat, iman yang hadir pada sore hari ini adalah imannya di atas rata-rata. Masya Allah, bersyukur sekali. Kenapa demikian? Menurut Ustadz Adi Hidayat, nanti kula aturaken, imannya yang rata-rata itu adalah kalau dipanggil azan dia datang ke masjid, wudu lajeng tindak ten masjid. Dados le tindak ten masjid sak sampunipun wonten panggilan azan. Sonten punika sedayanipun rawuh saderengipun kumandang azan. Berarti semuanya imannya di atas rata-rata, pas takjil. Niki perlu ditekankan. Nanti kita buktikan waktu sholat isya, subuh, duhur, asar, dan lebih lagi waktu bulan Syawal. Yang seharusnya seperti makna salah satu makna Syawal itu artinya meningkat, biasanya pun niki rahasia kita loh Bapak Ibu. Jangankan belum bulan Syawal, semakin ke tengah niki pun main pertengahan, maka kemajuannya sudah nyata. Niki harus jadi introspeksi kita. Maka disebut iman kita di atas rata-rata. Mari kita pertahankan. Dan ini bagian dari kita, Ibu Bapak sekalian, untuk melakukan namanya redefinisi tentang yang dipun sebat istiqomah. Niki bapak-bapak jangan dimaknai istiqomah niku ikatan suami takut istri kalau di rumah, bukan Bapak Ibu. Istiqomah yang dimaknai biasanya nopo? Biasanya pun makna istiqomah itu yang terlintas dalam benak kita adalah nopo Bapak Ibu? Ajeg. Ngaten tau kinten-kinten? Ya, ajeg tetap istiqomah, konsisten kan begitu. Redefinisi ini pun apa Bapak Ibu? Kita harus memaknai istiqomah niku bukan sekedar berhenti dalam ajeg wonten ing kebaikan, tidak, tetapi nopo? Ajeg meningkat kebaikannya. Persis seperti harapan kalau bulan Syawal itu meningkat grafiknya, berarti grafik istiqomah itu selalu naik. Mungkin ada yang bertanya dan kemudian sedikit mengajak diskusi. Mas, kan ada pangandikanipun Nabi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nek pas badhe takjil niki insyaallah imannya naik. Tapi kalau pas ditanya kapan kita belanja TKHR, wah niku bisa jadi imannya turun. Karena masjidnya ditinggal, kita pergi ke mall, kita pergi ke pasar dan seterusnya. Iwa rahimakumullah, kula sering ngajak, kula sering matur Bapak Ibu sekalian, karena iman itu ada sinyal yazidu ma yanqus, maka analogi niku perumpamaan nggih. Cara berpikiripun kula sering ngajak mirip kalau kita sedang memegang bola. Napa niku bola sepak, napa bola voli, bola basket. Nate nggih nyepeng bola basket atau bola voli. Nah, anggaplah kita pernah memegang bola itu. Iman itu seperti bola itu Bapak Ibu. Iman yang baik itu kalau dia turun, dipantulkan, ditibake ngoten, maka pantulannya itu bisa jadi jauh lebih tinggi dari tempat di mana dia dijatuhkan awalnya. Tapi kalau imannya ibarat bola niku pun bocor, sudah rusak, ketika dia dijatuhkan mantul napa mboten, Bu? Mboten.
Malah kados nek riyen main dolanan nekeran niku napa? Ndeker. Ditibake mboten purun obah, tidak mau mental. Bisakah diukur keimanan seseorang di atas rata-rata ketika terjadi pantulan? Niku tergantung awakipun kiambak segera kembali. Seperti dawuhipun Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Karena tujuan takwa niku sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun niku dipun arep-arep supados kula panjenengan sami selalu naik ketakwaannya. Selalu grafiknya naik. Ya, pertahankan terus Bapak Ibu. Sebab napa kula panjenengan sami ketika dia turun ya kita cepet-cepet. Wasaringu niku kan gegancang sira kabeh. Padha cepet-cepet to. Bersegeralah kamu sekalian. Napa? Marang pangampuranipun Allah. Padahal Ramadan ini dibeber Allah Subhanahu wa taala, dijembarakan, digelar dengan seluruh luar biasanya napa? Maghfirahipun Allah. Maka kita di malam-malamnya dianjurkan banyak membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah lan sak piturutipun. Karena napa? Kula panjenengan sami dipun dawuhi ngenggalaken prastya kula panjenengan sami dumateng Allah lalu memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tidak ada yang hadir di tempat ini kok tidak punya dosa niku mboten nonton. Semuanya punya dosa. Cobi mari kita lihat dari dosa mata, dosa lisan, pun jam gangsal kok sing diundang durung teko. Alhamdulillah nek mboten dirasani niku Bapak Ibu. Begitu jam 5 lebih 1 menit 17 lebih 01 alhamdulillah dumugi. Alhamdulillah. Dereng napa wekdalipun kita bersabar sedikit. Nah, Ibu bapak rahimakumullah. Kalau pengen ada adik-adik dari MBS Muhibah katanya. Pundi mawon? Ada. Oh, di belakang. Oke. Kalau anak-anak pelajar itu bisa mendekati teori jatuhnya bola. Niki sing pelajar Bapak Ibu. Mahasiswa, teori jatuhnya bola itu bisa didekati dengan teori pantulan. Salah satunya adalah seorang dari Italia yang meneliti tentang pantulan bola jatuh atau benda jatuh. Maka benda itu bisa jatuh menurut peneliti yang namanya Fibonacci. Maka dia bisa mantul pinten persen? 0%. Berarti imannya atau bolanya sudah rusak. Imannya rodok sithik munggah, berarti dia bisa mantul kira-kira di 23,6%. Umpami setunggal meter berarti dia 23,6 cm lah mantulnya. Mantul melih lebih tinggi menurut Fibonacci naik lagi ke 38,6% atau 38,2%. Naik setengah niku 50%, naik lagi 61,8%, naik lagi 78,6%, naik lagi 100%. Berarti dia titik awal jatuh balik ten riku. Ingkang monggo kula panjenengan sami diharapkan dengan Ramadan itu le mantul mboten namung 100% dari titik jatuhnya, tetapi bisa 161,8%, bisa sampai 200, bisa sampai 400. Artosipun napa? Kita bisa melesat lebih tinggi. Kok saged? Saged. Karena napa? Di bulan suci Ramadan kita bisa ketemu dengan satu malam yang kita bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadri khairun. Dia lebih bagus min alfi syahr, dari 1000 bulan. Dan itu kebaikan kita bisa meningkat luar biasa, dan niku mboten namung pas niku tok Bapak Ibu. Tapi akan bisa kita lihat bahwa kebaikannya itu bertambah dan bertambah di luar bulan suci Ramadan. Nglestantonaken kados dene tiyang ingkang kondur haji umroh pun sebat mabrur, berarti napa? Dia akan membawa kebaikan-kebaikannya. Seperti halnya yang tidak jauh-jauh, orang yang biasa, yang rutin, yang selalu ngelanggengaken, mendawamkan sholatnya, maka akan ada bekas sujudnya, min asaris sujud.
ada bekas sujudnya. Bekas sujud niku mboten nun sewu, bukan yang ada di batuk kemudian itu saja, tidak, tapi napa bekas sujud itu dibawa keluar dari sholat, dia baik kepada sesama manusia dan dia tetap baik kepada Allah. Hablum minallahi pun sai, hablum minan nasnya sai. Jangan sampai kita masuk dalam kategori imannya di bawah rata-rata, dipanggil gak dateng. Gitu. Subuh jam pinten Bapak Ibu? 4.27. Jangan sampai dipanggil 4.27 datangnya jam 7.24. Nah, niku berarti imannya di bawah rata-rata jauh sekali. Tapi nggih, kan kula tilem tidak dikenai hukum ketika bangun segera melaksanakan sholat. Nggih, tapi mboten bendinten Bapak Ibu. Nah, itu jadi keajegan. Ya, setiap harinya seperti itu menjadi masalah untuk kita. Ibu Bapak rahimakumullah. Iman yang ada dalam diri kita monggo dipun uri-uri. Ning mboten cekap hanya ngakeni iman, maka dia harus diwujudkan dalam amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solih. Cekap napa mboten? Mboten. Mangke tasih wonten. Berbuat baik solih pada diri kita sendiri niku nggih mboten cekap. Tetap ada perintah untuk napa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Padha eling tinilinga sira kabeh kelawan barang hak lan padha eling tilingana sira kabeh kelanti kesabaran. Eling tiniling saling mengingatkan dengan barang-barang yang hak. Yuk salat jamaah. Yuk sedekah, yuk ngamal sholih sanesipun, yuk berinfak, yuk berzakat dan seterusnya. Lalu napa? Wa tawasau bis sabr. Eling tinilingipun, ajak-ajakipun tetap harus kanthi kesabaran. Dengan kesabaran dapat dimaknai pula Bapak Ibu, kesabaran itu sesuai dengan tingkat usianya. Kita menghadapi anak-anak dos pundi untuk bisa membuat mereka merasa happy. Kados kula sowan di sini, maka saya mengkampanyekan 3 hal dari pesannya tujuan syariat Prof. Abu Zahroh. Yang pertama, lil hasanah. Bersyariat, nindakaken syariatipun agami Allah, nindakaken agami Islam menika kedah kanthi remen, menggembirakan, mencerahkan, mengajak umat dengan happy, mboten kanthi marah-marah, mboten kanthi nesu-nesu, tidak dengan wajah yang sangar nuwun sewu, tidak, tetapi harus dengan basyir. Ingatkan mereka, wabasyiril ladzina amanu. Ingatkan, kasihlah kabar gembira orang-orang yang beriman. Wa amilus sholih, lan orang-orang ingkang menika purun nindakaken amal sholih. Bilih satuhunipun samangke dipun sediaken pahala napa? Jannah, suwarganipun Allah. Ibu rahimakumullah, menawi kemutan surah Al-Asr menika teringat satu kelompok musik nggih atau di beberapa waktu yang lalu ya, beberapa puluh tahun yang lalu ada satu kelompok musik Ar-Raihan yang menyanyikan atau mendendangkan nasyid menika terjemahan saking surah Al-Asr. Kita semua diingatkan dan disambungkan dengan hadis Nabi. Nggih, rengeng-rengeng nasyidipun Ar-Raihan dari terjemahan atau memaknai surah Al-Asr. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa
Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Semua masih ada pada diri kita. Hidup sebelum mati. Yang didambakan sekian miliar, sekian juta orang yang sudah dipanggil oleh Allah, sudah di alam barzah adalah bangkit kembali ke dunia untuk beramal soleh. Apa itu salah satunya? Mereka berharap untuk bisa bersedekah. Bersedekah bisa dimaknai kemudian juga berzakat. Ibu bapak, menurut survei potensi zakat di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ngayu, Jokarto, Hadiningrat, kalau tidak salah itu sekitar 2,3 triliun potensinya. Tetapi masih berhenti kepada potensi. Realisasinya berapa? Realisasinya baru sekitar 150 miliar. Jauh sekali Bapak Ibu. Poinjing ketika ngaji dan dapat cerita ketika di Sewon Selatan ini punya 2 ambulanmu. Dan 1 ambulanmu terpaksa di take down. Take down itu dos pundi, mboten saged melampah. Karena apa? Mboten saged membiayai operasional. Padahal umat Islam di Sewon Selatan ini di mboten sak sewon nggih, sak kapan sewon. Sak Sewon Selatan ini berapa ribu? Berapa ribu? Tidaklah harus kita sampai kepada zakat, kepada batas minimal ketika kita punya penghasilan dan harus mengeluarkan. Tetapi infak sedekah kemawon. Cobi Bapak Ibu. Sak gabusan niki berinfak saja sehari 1.000 rupiah kemawon. Satu rumah saja 1.000 rupiah. Kinten-kinten kawratan mboten Bapak Ibu. Wong dereng dicobi kok niki. Kira-kira kalau kita mengeluarkan 1.000 rupiah per hari berarti kali 30 hari ketemu angka berapa kira-kira? 30.000. Kalau di gabusan ini kira-kira ada 100 rumah, langkung nggih Pak? 100 kakak langkung nggih? Langkung. Berarti ada 30.000 kali 100. Ketemu angka 3 juta. 3 juta bisa gaji 1 sopir. Kira-kira operasional bisa jalan. Niki ming 1 kampung gabusan. Niki sebenarnya tamparan kita. Karena nopo? Kalau kita bicara tentang ambulanmu, itu bukan hanya untuk ambulannya Muhammadiyah, mboten. Zaman Covid niku mboten nonton pitakonan jenengan warga Muhammadiyah, mboten. Sing loro diangkut, sing meninggal diangkut. Itu kan ta'awun. Kita diperintahkan untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Lan kula panjenengan sami dipun awisi tolong menolong dalam keburukan, dalam kemaksiatan, dalam kejahatan. Ibu bapak rahimakumullah. Monggo. Kalau kampung kita misalnya bisa menghasilkan 3 juta, itu kalau kita 1.000 rupiah 1 kakak per hari. Dan itu sebaiknya menjadi gerakan infak jariah kita. Karena nopo? Karena kalau kita misalnya niatkan niku sebagai sedekah jariah, misalnya kita punya wakaf, kita wakaf uang misalnya, niku pahalanya mengalir walaupun kita sudah di alam kubur. Pahalanya terus mengalir, kebaikannya terus mengalir. Jamaah sing rawuh niki wonten mboten sing mboten badhe sedo?
Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa sing matur, sing mirengke. Loh, napa sing ajeng dibanggake dari kita? Sudah siap dengan bekal kita. Nek belum monggo gegancango wasari'u ila maghfirah. Ibu bapak tersentil, tersentak tadi pagi ketika diingatkan, bapak ibu sing rawuh nyun sewu, sing kagungan tiang sepuh, sing sampun sedo, pernah tidak dihitung? Jangan-jangan orang tua kita sudah sampai pada nisabnya, sudah sampai pada kepemilikannya khaul 1 tahun, baru mau mengeluarkan zakat, dereng sempat ngendiko, sampun kapundhut sowan. Lalu ahli warisnya tidak tahu kalau ada zakat yang belum terbayarkan. Sementara di benak ahli waris yang terpenting kalau sudah meninggal segera didum waris. Kira-kira kita bagaimana Bapak Ibu? Ini jadi pertanyaan kangge kula panjenengan sami. Oh, kalau begitu mari wonten ing dalem wulan suci Ramadan kita bersihkan harta kita. Haulnya haul tahun Hijriah. Ananging menawi kula pengin panjenengan sami kemutan, bisa kita membuat patokannya di tanggal atau di bulan Ramadan niki. Ramadan ketemu Ramadan malih. Kita keluarkan zakat kita. Sing didalmi tetapi juga zakat malnya. Jangan-jangan kita belum mengeluarkan, padahal ingkang mongko kula panjenengan sami sampun dumugi nisabipun, sampun memegangnya dan seterusnya. Nek dereng saumpami, mari kita keluarkan infak sedekahnya. Ten mimbar niki nalika kula aturaken, ketika Imam Asy-Syafi'i berdialog dengan seorang atau penggembala kambing yang itu adalah mitra atau partner ngobrolnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i bertanya, "Wahai saudaraku, menurut kamu siapa yang harus mengeluarkan zakat itu?" Maka sang penggembala itu balik bertanya, "Wahai Imam, sesungguhnya engkau lebih tahu. Mengapa engkau tanyakan kepadaku? Aku ingin tahu pendapatmu." Begitu jawab Imam Asy-Syafi'i. Maka jawab penggembala itu, yang wajib, yang harus mengeluarkan zakat itu bukan hanya orang kaya, tetapi juga orang miskin. Kenapa? Karena dalam harta yang kita peroleh, ada harta milik orang lain. Ada hak orang lain yang termasuk dalam diri kita. Penjelasanipun Gus Bahak nate ngendikaaken. Contohnya, niki nun sewu Bapak Ibu, mboten bermaksud nyindir. Saestu kula nyuwun pangapunten riyin, karena Gus Bahak menceritakan niki bab tukang parkir. Karena di Gabusan niki kan sering untuk parkir. Niki ampun tersinggung lho, niki kula namung nyuplik pendapatnya Gus Bahak. Gus Bahak ngendika, kalau kamu tukang parkir dan kemudian mengkapling tanah pinggir jalan, sesungguhnya siapa pemilik tanah di pinggir jalan itu? Jawabannya pun sinten, Bu? Tanah yang di pinggir jalan itu miliknya siapa? Tanah tak bertuan. Bisa jadi ada pemiliknya di depannya, tapi juga banyak yang sudah distatuskan milik negara. Ada toh aturannya bahwa kita harus sekian mundur, sekian jalan dan seterusnya. Maka kemudian direnungi kalih tukang parkir niki, oh nggih bener Gus, berarti nggih wonten subhatnya. Ada yang remang-remang, ada yang tidak jelas. Itu jelas kepemilikannya siapa nggih mboten jelas. Walaupun kadang-kadang nggih tidak jelas niku nggih penting untuk menjelaskan yang tidak jelas niki wau. Maka dari itu berarti kula nggih kedah ngedalaken zakat Gus. Nggih. Nah, dari seperti itu berarti pendapat dari penggembala yang diajak ngobrol kalian Imam Asy-Syafi'i wonten leresipun. Artosipun apa? Siapapun kita, mari bersemangat untuk ngedalaken mensucikan harta yang kita miliki napa dipun titipi Bapak Ibu? Dipun titipaken Allah. Karena kenapa kita merasa
awal ngedalaken zakat, ngedalaken infak, kita ngedalaken sedekah karena kita merasa memiliki. Kalau kita merasa itu hanya titipan Allah, ya kedahipun tidak ada masalah. Maka kita betul-betul disindir oleh Allah. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Di situ kita akan tersadar. Wa rahimakumullah. Mari kita menjadi pribadi yang beruntung, bukan menjadi pribadi yang sebaliknya, menjadi khusrin, menjadi orang-orang yang merugi. Caranya bagaimana? Kula panjenengan sami sampun setiap saat, setiap waktu, dalam 5 waktu dipun emotaken Allah kanthi lafaz adzan, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika azan diurangi 2 kali, lalu hayya 'alas shalah. Kita panjenengan sami, kula panjenengan sami dipun dawuhi nindakaken pangibadahan salat. Utamanya salat. Salat yang akan dihisab pertama kali. Kula panjenengan sami sampun paham, kalau salatnya baik, maka semua amalnya dianggap baik. Kalau salatnya buruk, maka semua amalnya dianggap buruk. Dan di situ sepindah malih kula sering matur, kita diimutkan, dipun elingaken supados hayya 'alal falah. Marilah mencapai, marilah menggapai kebahagiaan, kesuksesan wonten ing donya kalian wonten ing akhirat. Caranya bagaimana? Iman sudah ada modal utama. Yang kedua nopo? Remen pados ngelmi, seneng cari ilmu. Termasuk sonten punika bagian dari niat kula panjenengan sami tolabul ilmi, ngluru ilmu. Ini penting sekali. Karena nopo? Kadang-kadang pemahaman kita bisa jadi kurang pas. Harus disegarkan kembali. Contoh Bapak Ibu, kalau menunaikan zakat fitrah, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Semua yang masih punya nyawa, yang masih hidup, orang Islam, beriman, berislam, masih hidup, dia mengeluarkan zakat fitrah. Dan kalau memang dia tidak punya persediaan, maka dia berhak menerima zakat fitrah. Mudah sekali agama ini. Sing mampu ngedalaken, sing boten mampu menerima. Lalu cak-cakanipun dos pundi? Selama ini kita memahami zakat fitrah itu ketika dikumpulkan, nun sewu, kita niki tasih ngamil-ngamilan loh, dereng saestu ngamil yang serius. Kalau amil yang serius itu, kalau di zaman Nabi berarti ada pengelola Baitul Mal. Kalau dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berarti ada lembaga yang memang mendapatkan izin dari negara, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk menghimpun zakat dan menyalurkan zakat. Termasuk diantaranya adalah zakat fitrah. Ibu bapak, kula zaman alit niku pemahamannya nun sewu nggih, niki contoh yang nanti bisa dapat didiskusikan. Ngumpulke zakat fitrah, begitu kumpul dia harus ditasarufkan menjelang sholat Idul Fitri. Leres mboten Bapak Ibu? Leres nggih? Pemahamannya begitu kan? Begitu dikumpulkan dia harus ditasarufkan, harus dibagi habis sebelum sholat Id. Ngoten napa mboten ten mriki? Nggih. Maka dalam pemahaman fikih kontemporer saat menika berlaku berkembang pemikiran, betul ikrar penerimaannya itu diberikan sebelum sholat Id. Misalipun ten mriki wonten fakir, miskin, kemudian ada yang berpendapat sama dengan 8 asnaf itu, maka semuanya diikrarkan, diberikan sebelum sholat Id, tapi pendistribusiannya secara pemberian langsungnya niku bisa diberikan sampai 12 bulan ke depan, sampai ketemu Ramadan malih. Lho kok ngoten Mas? Nggih. Kalau ada lembaga yang memang
Bisa, misalnya sing mendapat izin kados lazismu, lazisnu, basnas, ngoten-ngoten niku saged dia menampung kemudian napa tasarufnya kepada fakir miskin diberikan untuk makan itu kira-kira niki bulan Ramadan, mangke bulan Syawal dibelikan lagi, mangke selanjutnya bulan-bulan sampai ketemu Sya'ban. Kenapa demikian? Supaya fakir miskin yang memang sekarang niku mustahik menerima zakat, dia bisa berkelanjutan makan. Karena makan niku mboten namung ten Ramadan lho, Bu. Mboten namung ten Syawal, tapi 12 bulan ke depan. Bahkan ada yang berpendapat bisa dikonversi jadi modal kerja. Niki monggo. Namanya fikih, bisa fikih ikhtilaf. Nopo perbedaan pendapat dalam hal niki. Ning niki bagian dari ijtihad untuk kita Bapak Ibu. Sehingga nopo menghindari potensi orang diberi zakat fitrah numpuk akeh banget, nopo zakat terus didol. Jangan sampai. Maka lembaga-lembaga amil zakat itu bisa mentasarufkan sampai 12 bulan ke depan. Terbayang mboten Bu? Jadi kita tidak harus menghabiskan pada malam takbiran niku, tapi lembaga-lembaga itu bisa mentasarufkan dengan proporsional setiap bulannya. Ibu Bapak, kita harus mengembalikan pada diri kita, fakir miskin itu nggih berhak berhari raya. Mereka juga berhak untuk makan dan minum 12 bulan ke depan, bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya iftar di tanggal 1 Syawal, tapi pada hari-hari selanjutnya. Maka kita berpuasa supaya tahu betapa kadang-kadang mereka juga tidak makan karena memang tidak ada yang dimakan. Mugi-mugi Allah membangkitkan semangat wonten ing kula panjenengan sami, memahami, mangertosi, bisa merasakan kaum duafa, fakir miskin, anak-anak yatim, dan kita bisa menyalurkan bantuan niku mboten namung wonten ing wulan Ramadan, tapi berlanjut pada bulan-bulan selanjutnya. Bapak rahimakumullah, sampun meh manjing maghrib, pramila kula cekapaken atur kula kanthi napa wau sesarengan kula panjenengan sami tadarus tadabbur surah Al-Asr untuk mengingatkan kita semua supados sampun ngantos dados tiyang ingkang rugi. Marilah kita menjadi orang-orang yang muflihun, tiang-tiang ingkang bejo. Modalipun sampun wonten ten manah kula panjenengan sami, wontenipun iman ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala. Lalu napa? Orang-orang cerdas, orang-orang sukses niku remen pados ilmi, supados anggenipun amal soleh mboten klentu. Karena kalau kita beramal soleh tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya, bisa salah, bahkan bisa tertolak. Sholat maghrib niku namung 3 rakaat, boten sah kemempengen dadekke sekawan apa malih gangsal. Sudah 3 rakaat, boten saged dipun kirangi, boten saged dipun tambah. Bahkan ketika jamak qashar pun juga tetap maghrib itu tetap 3. Ning nek sing sekawan saged dipun ringkes, ampun gawe odo-odo kiambak. Nek sing papat iso dadi loro, nek sing telu bisa dadi 1. Ndak ada ceritanya seperti itu. Pramila bersyukur kita bisa dan remen dados tiang-tiang ingkang remen pados ilmi. Monggo kula panjenengan sami pungkasi kajian sonten menika mugi manfaat dumateng pribadi kula lan jamaah sedaya kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilaf nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan, kagem nenggo azan maghrib pun kathah-kathahaken maos doa wonten ing manah kula panjenengan sami, mugi-mugi Allah paring ijabah. Nasrum minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.